Larangan dan kesalahan ketika sujud. Tidak menempelkan hidung di lantai. Nabi SAW bersabda, tidak ada solat orang yang tidak meletakkan hidungnya ke lantai ketika sujud. Nabi SAW juga bersabda, la yaqbalullahu solatan la yusibul anfu minha ma yusibul jabin. Allah tidak menerima solat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah, sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Hadis ini berdasarkan riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razak, dan disahihkan oleh Al-Albani. Meletakkan siku di lantai. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, i'tadilu fis sujudi wa la yabsutu dhira'aihi kal kalb. Bersikaplah i'tidal ketika sujud, dan janganlah kalian menghamparkan lengannya sebagaimana anjing menghamparkan lengannya di lantai. Imam An-Nawawi mengatakan, maksud hadis bahwa wajib bagi orang yang sujud untuk meletakkan telapak tangannya di lantai dan mengangkat sikunya serta merenggangkannya dari lambungnya seregang mungkin, sampai kira-kira ketiaknya kelihatan, andaikan tidak tertutup baju. Ini adalah tata cara sujud yang disepakati sunnahnya. Membaca Al-Quran. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raqi'an aw sajidan. Sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku' dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Rasulullah SAW melarangku membaca Al-Quran ketika ruku' dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Catatan, dibolehkan membaca doa dari Al-Quran ketika sujud, namun dengan niat membaca doa, bukan membaca Al-Quran. Keterangan selengkapnya diuraikan di pembahasan tentang berdoa ketika sujud. Menyibak rambut yang menjuntai ke bawah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'atin la akuffu sya'ra wala thiyab. Aku diperintahkan untuk sujud dengan bertumpu dengan 7 anggota sujud, dan aku dilarang untuk menyibak rambut dan melinting pakaian. Tidak menghadapkan jari-jari ke kiblat. Seringkali hal ini kita jumpai di kalangan kaum muslimin, padahal mereka mampu untuk melakukannya. Baik jari kaki maupun jari tangan. Ada yang membiarkan jari kaki ke arah membelakangi kiblat. Ada yang sujud sambil bertumpu dengan ujung-ujung jari tangan, sementara telapak tangannya diangkat. Semua ini menunjukkan kurangnya kesungguhan mereka dalam bersujud. Padahal Nabi SAW suka menghadapkan anggota tubuhnya ke arah kiblat ketika sholat, sampai beliau menghadapkan jari jempolnya ke arah kiblat. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi-Nya SAW. Tidak menempelkan kaki di lantai. Ada sebagian orang yang sujud sambil mengangkat ujung kakinya ketika sujud, sehingga tidak menempel lantai atau alas sujud. Tindakan ini termasuk perbuatan yang membahayakan, karena bisa menyebabkan sujudnya batal, karena dia belum melengkapi 7 anggota sujud yang diperintahkan Allah melalui Nabi-Nya SAW. Merapatkan kedua tangan dan meletakkannya di bawah dada. Kebiasaan ini kerap kita jumpai di kalangan wanita ketika sujud. Mereka beranggapan bahwa sujud wanita adalah dengan menghimpitkan kedua tangan dan meletakkannya di bawah dada. Padahal hadis yang menceritakan hal ini adalah hadis lemah yang tidak bisa dijadikan dalil. Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya tentang tata cara sujud wanita.